Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Kepada Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, hari yang begitu indah, hari yang begitu cerah, yang luar biasa, kita masih diberikan kesehatan iman, kesehatan badan sehingga bisa melaksanakan aktivitas tanpa kekurangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pecinta channel Gempa Cinta Sholawat, spesial hari ini kita kedatangan tamu artis. Dengar artis. Masya Allah. Siapa beliau? Beliau adalah Ustadz Kashif Khair, SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Salam warahmatullahi Ustadz Budi. Gimana sehat Ustadz? Guru saya, Masya Allah, sehat alhamdulillah. Sehat selalu ya Ustadz ya. Nikmat yang paling mahal setelah iman sehat. Sehat. Semoga kita semua selalu dijaga Allah kesehatan kita. Itu nomor satu. Iya. Bapak Ibu semuanya, yuk kita dengerin, kita tanya-tanya. Saya mau bertanya, yang pertama adalah kebetulan ini di bulan Sya'ban, mau bicara soal Sya'ban, kita tanya. Ustadz, kita mendekati bulan Sya'ban. Tadi malam bulan Sya'ban, di seluruh masjid, musola, majelis ta'lim, semuanya bahkan di rumah-rumah baca bahasa Yasin 3 kali. Lalu berdoa kepada Allah, malamnya pada ibadah. Bagaimana tentang Ya, Masya Allah. Kemuliaan nisfu Sya'ban ya. Nabi SAW bersabda, Inna Allaha yattali'u 'alal ibad kullah nisfi min lailati Sya'ban. Wa yaghfiru kullal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat amalan anak hamba di setiap tanggal 15 bulan Sya'ban, pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Ya, nisfu Sya'ban. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, Allah ampunin seluruh dosa hamba kecuali 2 orang yang enggak akan diampuni. Satu, yang pertama adalah musyrik, orang yang melakukan kesyirikan. Yang kedua musyahin, berdua orang yang berantem tapi nggak mau bermaafan. Wah, ini nggak diampuni dosanya. Kayaknya itu yang paling banyak. Memang begini, mulut tidak mengucapkan, tangan tidak bergerak, tapi dari ciri-ciri kita mengetik, di-share ke media sosial, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, lalu menyakiti perasaan hati temannya, saudaranya, tetangganya, itu yang ditolak. Apalagi katanya netizen plus 62 ini katanya mulutnya paling gampang nih, ngebully ya. Iya, itu yang dia nggak sadar, walaupun tadi malam baca Yasin 3 kali, sudah berdoa 1 malam, tapi masih begitu-begitu aja. Masih nggak memaafkan kesalahan orang atau berbuat salah nggak minta maaf, itu Allah nggak ampunin dosa kita. So hanya doanya tadi malam ditolak. Iya, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari situ. Mudah-mudahan habis dengar podcast Kiai Budi yang berantem, bermusuhan, segera bermaafan. Supaya apa? Dapat ampunan Allah. Kita ketika memaafkan kesalahan orang bukan ingin dapat ridho dia, tapi ridho yang menciptakan dia, Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Ustaz ya. Demikian Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita break dulu, nanti ada iklan dari Bu. Selamat pagi, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya teman-teman. Ada 2 Profesor Hardi Darmawan, ahli anti-aging di Sumatera Selatan, dan Profesor Debbie Finsky, beliau ahli anti-aging di Jakarta, merekomendasikan agar kita mengkonsumsi kolagen dari Bodas karena tanpa flavor dan di dalamnya ada astaxanthin. Dan ini luar biasa banyak dipakai untuk obat COVID oleh mereka. Maka kita yang bagus, yang direkomendasikan dengan minum air kelapa dengan Bodas yang kolagen astaxanthinnya luar biasa, bermanfaat banget untuk mencegah kita dari segala macam virus. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. COVID minggat, ekonomi bangkit. Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama channel Gempa Cinta Sholawat. Nih setelah tadi bicara soal tentang nisfu Sya'ban Ustaz, kan bentar lagi akan kedatangan tamu yang paling mulia, yang paling agung, yang paling dinanti-nanti seluruh umat Islam di dunia, yaitu bulan suci Ramadan. Untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan itu seperti apa Ustaz? Wah, luar biasa ya. Nabi SAW kalau datang bulan Ramadan bahagia, senang. Luar biasa Nabi cinta sama bulan suci Ramadan. Nabi mengatakan, "Idza jaa Ramadan tufattahu abwabul jannah wa tughallaqu abwabul jahim. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Faman hurima khairaha faqad hurim." Kalau datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka. Siapa yang enggak senang pintu surga dibuka? Hanya orang-orang na'udzubillah. Iya. Dan pintu neraka ditutup. Siapa yang enggak senang pintu neraka ditutup bulan suci Ramadan? Dan di dalam bulan Ramadan ada 1 malam, kalau kita dapat malam itu bisa beribadah, dapat pahala senilai 84 tahun ibadah. 1 malam doang dikalikan 84 tahun sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, siapa yang nggak dapat Lailatul Qadar, dia nggak akan bisa dapat kebaikan selama-lamanya.
Berarti kita harus mempersiapkan hati kita, perasaan kita, pikiran kita, semua harus bersih untuk mendapati bulan suci Ramadan. Kalau pengen finishnya bagus kan startnya mesti persiapan yang matang ya dari sekarang nih. Tapi ada gini, Tat, media yang bagus kalau ditangkap dengan benar maka akan menjadi berita yang baik. Tapi kalau media yang bagus cara menangkapnya salah maka akan menjadi media yang tidak benar. Makanya di Twitter, media sosial, Facebook, kemudian yang lainnya, media sosial itu di bulan puasa mulut tidak mengucapkan, tangan tidak bergerak. Kan kata la yu'minu, tidaklah seseorang dianggap beriman kalau dia menyakiti perasaan hatinya. Twitter atau Facebook atau YouTube semuanya atau WhatsApp kalau bisa menyakiti perasaan saudara yang tetangganya kan bisa membatalkan pahala puasa. Luar biasa, betul, setuju. Iya, benar ya. Ustaz, itu yang hari ini sudah dilakukan sama masyarakat yang nggak sadar, menghujat, mencaci maki, membuli, mengatakan kalimat-kalimat yang nggak benar. Makanya lihat letak otak itu, akal itu di belakang lisan. Di sini. Iya, ini menunjukkan gambaran sama kita sebelum mengucapkan kalimat, mikir dulu. Iya. Kira-kira kalimat ini bisa menyakiti saudara kita enggak? Iya. Ya, ini kenapa kita banyak menyakiti hati saudara kita? Karena ketika kita ngomong, ketika kita posting tadi itu bikin tulisan, kita nggak mikir dulu. Nggak sadar kalau itu menyakiti Masya perasaan Allah. Kalau kita dikena pisau tangan kita bisa ngobati. Tapi kalau hati yang sudah terluka, waduh, kemana obat akan dicari? Sakitnya itu di sini. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, persiapkan diri kita untuk menemui bulan suci Ramadan, karena bulan penuh berkah, penuh ampunan. Maka hati-hati jangan sampai pahala kita puasa tapi pahala puasa kita bisa hilang karena perbuatan dan sifat kita. Jangan kemana-kemana, sebelum kita lanjutkan kita break dulu, nanti ada iklan Bodas. Guys, ini ada produk namanya Bodas, minuman serbuk kolagen. Ini khusus untuk kalian-kalian yang ingin wajahnya lebih cerah, hilang dari penuaan dini, pokoknya glowing, sehat. Pokoknya kalian harus coba ini produk dari minuman serbuk kolagen Bodas. Ayo coba. Janganlah kau tanyakan besarnya cintaku, ku persembahkan untukmu hanya kepadamu. Baik Bapak Ibu semuanya, kembali lagi bersama channel Gembala Cinta Salat. Kali ini ada spesial, Ustadz. Umroh kan sudah dibuka tuh. Nah, kalau umroh mendekati normal kan katanya sudah tidak ada karantina. Itu bagaimana, Ustadz? Ya, sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan setelah 2 tahun. Iya, 2 tahun. Ya, hampir 2 tahun pas kita nggak bisa umroh karena wabah pandemi ini. Ya Allah, begitu rindunya, begitu kangennya. Makanya ketika dapat kesempatan dibuka seperti ini, udah jangan tunda lagi niat kita. Jangan tunda lagi keinginan kita untuk pergi ke Tanah Suci. Ingat, uang bisa dicari, tapi kesempatan ke Tanah Suci nggak bisa dicari lagi. Kalau kita sudah wafat, kita nggak bisa melihat Ka'bah, kita nggak akan bisa melihat selama-lamanya. Oh iya, itu yang jadi masalah ya. Masya Allah. Bahkan ada orang yang punya niat haji, ketika dia wafat di Tanah Suci nanti akan dibangkitkan Allah dalam keadaan dia bertalbiyah. Masya Allah. Allahu Akbar, mudah-mudahan ya. Karena di Tanah Suci bersih. Husnul khotimah dia. Iya, Artinya bahkan ada sebuah hadis Nabi mengatakan, man aroda ayyamut faliyamut bil Madinah. Siapa orang yang hendak mati, maka matinya di Madinah. Di tempat terbaik ya. Kita nggak tahu kita mati di mana ya. Ada orang yang lahirnya di mana, meninggalnya di mana. Tapi kalau kita punya niat meninggal di Madinah itu boleh. Oleh Islam dibolehkan. Diperbolehkan karena bahkan tempat sunnah. mulia. Biar apa? Karena kita dikuburkannya di Baqi' bersama para sahabat Nabi. Iya, Masya Allah. Allahumma ighfir li ahlil Baqi'il Gharqad. Orang yang kuburnya di kuburan Baqi' dapat doa ampunan Allah. Masya Allah. Dari Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu semuanya, perlu saya sampaikan, tadi saya lupa bahwa Ustadz Kasyif Khair SPD ini adalah artis. Nanti bisa dilihat di TV One ya. Iya, di Di YouTube. TV One, di YouTube itu ada semuanya. Kebetulan dia seorang owner travel juga, Masya ya kan Allah. Ustadz. Jadi Bapak Ibu semuanya yang sudah siap untuk berangkat umroh, jangan sia-siakan. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada umur. Hari ini ada Bapak Ibu mengatakan kagak punya uang, itu mah bohong. Buktinya dia bisa beli motor, Beli handphone. mobil, beli HP sampai berapa kali. Handphonenya aja seharga umroh. Tetangga dekat saya baru beli HP 2. Ya Allah. Baru lagi tetangga dekat saya. Oh, saya. Tapi katanya umroh belum jalan-jalan, belum Astagfirullah. berangkat-berangkat. Nah, ini jadi masalah karena
haji dan umroh adalah sesuatu wajib bagi orang yang mampu. Nah, pertanyaannya ketika kita sudah mampu, umur 40 tahun, 50 tahun, sampai 60 tahun, 70 tahun belum melaksanakan itu. Yang biasa kerjanya hanya cuma mengantar haji, umroh tetangganya. Atau mendapatkan ikut selamatan. Mendapatkan oleh-oleh begitu aja. Giliran agak keren dikit dulu. Saya yang mau diantar umroh, begitu tuh ya. Namanya nonton. Giliran saya yang nonton yang acara membagi, hari ini insya Allah di umroh semua. Amin. Giliran saya dong yang akan bagi oleh-oleh, masa yang lain juga begitu. Iya. Ada lagi Ustaz. Tadi malam ya Allah aku mohon padamu berikan aku rezeki supaya aku bisa umroh sama seperti tetanggaku. Giliran besoknya dapat rezeki, lihat motornya udah butut, ganti motor dulu. Tadi malam padahal kan doanya begitu. Lihat rumahnya kurang bagus, bagus padahal Ustaz, begitu. orang yang berangkat umroh, berangkat haji, itu dia pulang dalam keadaan dipastikan tidak akan pernah melarat selama-lamanya. Ini ada hadis janji dari Nabi Muhammad SAW, innal hajja wal umrah yanfiyani minal faqri kama yanfi al-kir al-hadid. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya umroh dan haji menghilangkan kefakiran. Sebagaimana karat dibersihkan dari besi. Subhanallah, besi itu kan kalau kita diemin karatan. Iya. Nah, orang muslim yang pergi haji, pergi umroh, dibersihin dari kefakiran. Dia nggak akan pernah fakir lagi, nggak pernah miskin lagi. Dan Masya Allah, jamaah yang udah pernah berdaftar umroh pasti ketagihan, pengen berangkat lagi. Karena apa? Allah berikan dia kecukupan rezeki. Makanya jangan lupa Bapak Ibu semuanya, kalau sudah ada niat, yakin, langsung daftar saja ke Ustadz Kasif. Nanti nomor teleponnya ke sini. Bukan ke Ustadz Kasif. Ke Ustadz Kasif baca nanti telepon di sini. Pak Ustadz, saya mau umroh bersama artis, begitu kan keren. Nanti langsung nomornya Ustadz Kasif bersama ada di sini. saya bersama Ustadz Budi, insyaallah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Mudah-mudahan Ustadz sehat selalu, diberikan kekuatan iman, kekuatan badan, sehat selalu. Amin. Kita doa nih, kita tutup doa nggak? Oke, siap dari doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang menyaksikan tayangan hari ini, amin. Berikan kesempatan dia mendapatkan rezekimu yang cukup sehingga bisa pergi ke tanah suci. Allahumma rzuqna ziyarata haramik, Allahumma rzuqna ziyarata harami nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqna ziyarata haramaini syarifain. Ya Allah, berikan kami rizki, kesempatan, peluang agar bisa berkunjung ke dua tanah suci yang Kau muliakan, tanah suci Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ustaz Budi, jazakallahu khair. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu. Dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ciri-ciri orang NU, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Kalau Muhammadiyah, nasrun minallah wa fathun qarib. Punya jargon masing-masing. Punya tagline masing-masing. Saya terkena penyakit HNP yang dikenal banyak orang itu sebagai saraf kejepit. Imbasnya kepada saya itu, saya tidak bisa beraktivitas seperti berjalan agak sulit, duduk lama itu susah. Saya sudah rutin fisioterapi selama 4 bulan. Akhirnya dirujuk ke dokter ahli saraf karena sudah di MRI. Finally saya itu harus operasi. Kebetulan saya juga punya penyakit hipertensi. Dan awalnya itu saya itu rutin sudah meminum obat hipertensi. Alhamdulillah setelah memakai Bodas, saya stop obat-obatan kimia hanya dengan Bodas. Awal saya memakai Bodas itu awalnya untuk konsumsi kesehatan, persendian. Ternyata selama 3 minggu saya memakai Bodas, alhamdulillah saya sudah bisa beraktivitas perlahan-lahan seperti olahraga, aerobik, yoga. Itu udah saya jalanin, terus sudah bisa beraktivitas kembali seperti berjalan dengan normal, sudah bisa kembali lagi, alhamdulillah. Dan bonusnya ternyata itu ke kulit. Ke kulit itu agak lebih cerah, alhamdulillah. Sekarang saya tidak harus operasi, alhamdulillah banget. Awalnya saya hanya konsumsi Bodas, akhirnya menjadi reseller. Alhamdulillah teman-teman juga merasakan manfaat dari Bodas. Akhirnya saya kembali menjadi distributor Bodas sampai sekarang. Kalau misalkan menurut pengalaman teman-teman yang mempunyai diabetes, kan ada juga ya yang namanya kolagen itu yang tidak aman untuk yang diabetes, ya untuk jangka panjang. Tapi alhamdulillah Bodas ini aman untuk yang mempunyai penyakit diabetes. Terima kasih Bodas, Bodas ini yuk.